Halo teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman daripada series The Rain, yaitu episode 2. Oke, sebelum lanjut ke episode 2, mari kita ngobrol santai dulu mengenai apa yang terjadi pada episode 1. Pada episode 1 lalu, Fredrik mengatakan bahwa Rasmus adalah kunci dari semua ini. Dan berdasarkan fakta sementara yang ada, Rasmus pernah mengalami masa kritis yang pada saat itu dirawat di rumah. Singkat cerita, sehatnya Rasmus juga saat ini diakibatkan oleh cairan yang disuntikan oleh ayahnya ke tubuhnya, dan itu merupakan kali pertama cairan tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Intinya obat tersebut masih bersifat ilegal yang dibuat oleh Apollon. Entah bagaimana Fredrik dapat mengetahui bahwa hujan yang hadir tersebut berbahaya, tetapi saya pribadi berasumsi bahwa Fredrik ikut alih mengenai wabah tersebut. Untuk mengetahui kebenarannya, langsung saja kita ke alur filmnya. Episode 2 dibuka dengan melanjutkan adegan di mana Simon beserta adiknya ditangkap oleh orang asing atau orang yang tidak dikenal. Salah satu pimpinan dari mereka yang bernamakan Martin kemudian menginstruksikan agar rekan-rekannya mencari sesuatu yang terdapat di bunker ini. Di samping itu, Martin mengambil keputusan untuk mengurung Simon beserta Rasmus karena menurutnya Simon besertakan adiknya sudah terinfeksi dan dapat berpotensi menyebarkannya. Hvad leder de efter? Patrick, skynd dig at spærre døren. Simon! Tjekker hernede. Smitter ikke! Vi smitter ikke! Luk os ud! Alle har 5 minutter, så er vi ude igen. I kan ikke høre mig! Kom nu! Bingo. Hvad fanden er det her for sted? Jan! Har du fundet noget? Nej, ikke nu. Og se hende igen. Rasmus. Rasmus, hør mig. Bare ud. Rasmus, vi skal nok komme ud. Vi skal nok komme ud. Træk vejret. Så jeg vil slå dig ihjel. Rasmus. Vi. Jeg har en idé. Timbullah ide dari seorang gadis gemoy di mana Simon berinisiatif memanggil teman dari seorang Martin yang bernamakan Beatrice. Lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan berbicara, Simon pun mencoba alternatif lain, ialah dengan menulis namanya alias memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan Beatrice. Lanjut dengan Simon menanyakan apa yang tengah Beatrice cari bersama rekan-rekannya. Ternyata mereka menelusuri tempat ini adalah untuk mencari makanan. Waktu pencarian pun sudah habis tanpa membuahkan hasil. Martin kemudian menginstruksikan agar semuanya keluar termasuk Beatrice. Sebenarnya enggan bagi Beatrice untuk meninggalkan Simon dan adiknya, tetapi tim dengan 5 orang tersebut sudah memiliki rules atau aturan sehingga mau tidak mau mereka pun harus meninggalkannya. Tidak menyerah sampai di situ, Simon pun mempunyai ide lain agar dirinya dapat dibebaskan dari ruangan tersebut. Mad, de skal have mad. Kom nu. Mad, hvad mener du? Er der flere bunker med mad? Kom her. Vis mig, hvor det er. Hey, lad mig se det igen. Kom. Simon, hvad laver du? Hvad fanden laver du? Martin! Lea er jo besvimet. Hun dør, hvis hun ikke får noget mad. Martin! Vi tager dem med. De ved, hvor der er mad.
Yap, dengan kecerdasannya akhirnya Simon besertakan adiknya dapat terbebas dari ruangan tersebut dan kini satu-satunya jalan untuk dapat bertahan hidup adalah dengan menemukan bunker selanjutnya. Karena hanya bunkerlah saat ini yang mempunyai banyak stok makanan serta sebagai petunjuk arahnya adalah seorang Simon. Di samping itu adiknya Rasmus khawatir jika sudah ditemukannya bunker maka bisa saja mereka menembaknya. Kekhawatiran itu juga sebenarnya dirasakan oleh si gemoy, tetapi sebagai kakak yang cantik tentunya tidak ingin membuat adiknya takut. Oleh karenanya ia mencoba bertingkah seolah-olah tidak merasakan panik. Oke, mari kita perkenalkan terlebih dahulu 5 orang tersebut yang memakai topi bernamakan Patrick, yang memakai kacamata bernamakan Jean, yang manis bernamakan Beatrice, yang tengah menahan lapar bernamakan Lea, dan yang memimpin kelompok tersebut bernamakan Martin. Sejujurnya bukan hanya Lea lah yang saat ini kelaparan, tetapi mereka semua saat ini kelaparan, hanya saja perbedaannya ada pada tingkatnya. Singkat cerita, dalam istirahatnya 3 dari 2 orang tersebut mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa Simon besertakan adiknya Rasmus telah berada di bunker selama 6 tahun. Untuk kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Hvad kigger du efter? Træer. Træer er jo bare træer. Ikke når man ikke har set dem i 6 år. Har du altid været med dem? Det er nok bedst, du ikke ved for meget om det. Hvorfor? Så bliver du ikke så ked af det, når jeg dør. Stop! De er også her! Hvad er det? Fuck! Hvem er de? De kører rundt og samler overlevende. Hvis de fanger dig, er du færdig. De har drone. Это очень близко. Det er varmesøgende. Pasca kepergian 2 orang tersebut, lantas Martin pun langsung menyuruh untuk segera pergi dari sini dan menjauhinya. Tetapi Simon yang mempunyai hati nurani jelasnya memilih untuk menolong si wanita terlebih dahulu, dan itu didukung oleh Beatrice, si wanita yang juga manis, lalu diikuti dengan Martin beserta yang lainnya itu pun dengan keterpaksaan. Jeg vil hjem til min familie. Jeg vil bare gerne hjem til mine børn. Godt ramt. Tjek dem. Smittet. Hun var død, så snart hendes fod rørte vandet. Itu adalah kali pertama Simon melihat orang membunuh orang. Wajar saja bila Simon kaku serasa tidak berdaya. Tetapi faktanya apa yang dilakukan seorang Martin bukanlah sesuatu yang salah, melainkan benar. Karena percuma saja jika perempuan tersebut tidak ditembak, pastilah akan mati juga akibat terinfeksi oleh virus yang berada di parit atau got. Melihat Rasmus tidak memakai sepatu alias nyeker, lantas ia pun menyuruh agar Rasmus mengambil sepatu si pria yang telah ia bunuh. Namun Rasmus adalah orang yang fobia dengan darah atau bisa dikatakan tidak terbiasa, hal itu pun membuat ia enggan mengambilnya. Inisiatif pun lantas dilakukan dengan membungkus kakinya Rasmus, lalu kembali melanjutkan perjalanannya mencari tempat berteduh. Udgang. Må finde et sted at overnat.
Singkat cerita, Patrick Star tadi sempat mengambil barang milik dua pria yang berpatroli tadi, yang dimana tugas dua pria tersebut adalah menangkap orang-orang dan itu sudah dilakukan selama 6 tahun. Serta untuk informasi lebih lanjut akan kita bahas pada episode selanjutnya. Singkatnya, menurut Patrick, barang tersebut sudah rusak alias hanyalah sampah semata. Di samping Simon ingin membantu, ia malahan diabaikan. Ternyata selama 6 tahun ini mereka meminum air harus menggunakan metode penyulingan. Tujuannya agar tidak terinfeksi virus. Dan Rasmus kemudian mencari sepatu di salah satu ruangan dan yang membuat Rasmus ingin muntah adalah ketika dia menghirup bau mayat. Rasmus dan Simon di kehidupannya sekarang ini harus bisa beradaptasi dengan dunia yang sudah tak lagi sama. Dan pada awalnya Jean beserta yang lainnya juga sama seperti apa yang dirasakan oleh Rasmus saat ini. Ketika Rasmus tengah meratapi nasibnya, sesaat setelah itu Patrick pun datang dan menanyakan apa yang terdapat di dalam tas Rasmus. Oleh karenanya Rasmus takut dengan Patrick sehingga ketakutannya tersebut membuat ia enggan untuk menjawabnya. Timbullah pikiran negatif di mana Patrick mencurigai Rasmus membawa makanan untuk itu. Ia pun langsung mengambil tasnya kemudian mengeceknya. Ternyata dalam tasnya tidaklah terdapat makanan melainkan terdapat beberapa gambar yang ia buat berdasarkan apa yang ia lihat, yaitu seseorang yang ia lihat tempo lalu di bunker menggunakan APD yang sama seperti ayahnya. Kalau teman-teman lupa, ini ada adegannya. Leder efter far. Hvad for noget? Har far nogen? Nej, det er jo bare noget, du har drømt, Mus. Du skal ikke stå her midt om natten. Men far var her. Hey, er det okay, Rasmus? Lad ham nu være. Det er måde nok, det der. Der står toilet. Præcis. Det er dørhotel. Hvorfor er du sådan? Sådan sur på os? Mig og Rasmus? Hvor der er din bror sidder og kugler ud i den bunker i seksjon. Patrick Star, si sahabat SpongeBob, merupakan satu dari 3 orang yang tidak percaya dengan kenyataan mengenai Simon beserta adiknya yang berada di bunker selama 6 tahun. Patrick Star kemudian mengungkapkan bahwa orang-orang lemah tidaklah dapat bertahan hidup selama ini kecuali orang lemah tersebut berada di sebuah shelter atau tempat berlindung dengan didukung fasilitas di dalamnya untuk dapat bertahan hidup. Orang lemah di sini yang dimaksud oleh Patrick ialah orang yang tidak mempunyai skill. Singkat waktu tibalah waktu tidur, dimana ketika yang lainnya sudah tidur di situlah Beatrice. Anjir, males banget momen ini sumpah. Tapi kalau nggak dibahas, singkat waktu tibalah waktu tidur, dimana ketika yang lainnya sudah tidur di situlah Beatrice beserta Martin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan Rasmus yang merupakan ABG polos mencoba mencari tahu apa yang ingin Beatrice lakukan bersamakan dengan Martin. Hvad så? Jeg kan ikke gå mere. Hvor langt er der? Vi skal ned forbi den sø der. Så er vi der. Er du ked af det? Sepanjang perjalanan ternyata Beatrice memperhatikan gerak-gerik Rasmus, di mana Beatrice beropini bahwa Rasmus tengah murung, entah apa penyebabnya. Opini saya pribadi, Rasmus murung karena melihat kejadian tadi malam kayaknya. Ketika keduanya tengah mengobrol, Rasmus yang merupakan seorang lelaki dibuat gagal fokus oleh Beatrice sehingga membuatnya tanpa sengaja menginjak kubangan. Tentunya Martin yang merupakan seorang pemimpin langsung mengambil tindakan dengan menodongkan senjata tepat ke hadapannya Rasmus. Tetapi sebelum menembaknya, Simon yang merupakan seorang kakak yang bertanggung jawab penuh terhadap adiknya dengan tegas mengatakan untuk tidak menembaknya sebelum dilangsungkannya pengecekan terhadap kakinya Rasmus. Pengecekan pun dibantu oleh si gadis manis dengan menggunakan sarung tangan yang tentunya tidak tembus air, dan beruntungnya Rasmus menggunakan sepatu bot anti air sehingga air pun tidak tembus masuk ke kakinya. Tanpa membuang waktu, mereka pun kembali melanjutkan ekspedisinya.
Nej, ikke trængt igennem. Jeg har jo nogle gode støvler, ikke? 100% vand til det. Hvorfor fanden vil du godkende? Lantaran mempunyai akses masuk, pertanyaan pun kemudian timbul dari seorang Martin. Tetapi menurut Simon, pertanyaan yang diajukan oleh Martin tidaklah penting karena setelah ini dirinya tidak akan bersama dengan Martin besertakan yang lainnya dan akan berdua saja dengan adiknya Rasmus. Keegoisan tersebut timbul lantaran Simon menganggap Patrick, Martin, dan kemungkinan beberapa orang lainnya membenci dirinya besertakan adiknya. Ditanggapilah oleh Martin bahwa Simon masih mengira dunia masih seperti 6 tahun yang lalu, alias dunia masih baik-baik saja, sehingga Martin berani mengambil kesimpulan jika apa yang diinginkan oleh Simon diterapkan olehnya, maka kemungkinan besar si gemoy besertakan adiknya tidak akan mampu survive atau bertahan hidup. Vi skal ikke følges mere og mere. Okay. Men I overlever ikke. Endelig! Ej, hvor er det fedt. Ej, der er endnu mere hernede. Ej. Det er fars. En gammel videobesked fra fars chef. Yap, HP yang ditemui oleh Simon tersebut adalah milik ayahnya yang di dalamnya terdapat sebuah pesan dari bos ayahnya Simon. Dengan hanya berdua dan tidak ingin yang lainnya tahu, diputarlah video tersebut di mana dalam videonya berisikan pesan dari bos ayahnya Fredrik, yaitu bos ayahnya Fredrik yang bernamakan Stan turut berduka atas anak-anaknya Fredrik, serta Fredrik sendiri diundang untuk ke kantor pusat yang terletak di Swedia dan Stan memberikan catatan bahwa hanya Fredrik lah yang bisa menangani ini semua kecuali mereka atau Apollon menemukan obatnya. Mendengar pesan video tersebut, Simon senang bukan main karena berarti ia mendapati jawaban mengenai keberadaan ayahnya, tetapi bukan di situ puncak kesenangannya. Puncak kesenangan yang sebenarnya adalah Fredrik dapat berpartisipasi dalam menyelamatkan dunia dengan organisasinya yaitu Apollon. Di samping itu Rasmus bingung mengapa Stan mengatakan turut berduka cita atas anak-anaknya, tetapi Simon mengabaikan bagian tersebut. Fredrik, jag är verkligen ledsen att det har drabbat dina barn. Jag är här. Vi lyckas ta oss in till huvudkontoret här uppe i Sverige. Hovedkvarter i Sverige. Då måste du ta dig hit. Kosta vad det kosta vill. Och det är bara du som klarar av det. Jag behöver ett botemedel. Annars kommer världen att gå under. Vi skal derop. Men hvorfor sagde han, at det gjorde ham ondt, det med os? Jeg ved det ikke. Det er jo der far er. Laver en kur, der redder verden. Scene kemudian berpindah dengan 6 tahun yang lalu, dimana ketika itu wabah virus baru saja hadir. Martin serta rekan-rekan yang merupakan seorang tentara ditugaskan untuk mencegah siapapun yang belum pernah masuk karantina. Dan jika melihat orang yang terpapar penderita lain atau hujan, Martin beserta rekan-rekannya diminta untuk jaga jarak atau Martin bisa terinfeksi. Jika seseorang yang terinfeksi tidak mematuhi perintah, maka tentara diizinkan untuk menembak. Martin merupakan seseorang yang dipanggil untuk menjaga pertama, sementara rekan-rekannya menunggu di camp militer. Om det ikke overholdes, må du åbne ild. Må der afgives ild? Du følger med mig. Du har første vagt. Giv tilladelse til at gøre, hvad situationen kræver. Vend op. Vend op! Der er lukket her! Jeg tæller til 3! 1! Gå nu væk! 2! Gå væk! Jeg er nødt til at skyde dig! Hey! Hør nu efter! Du kan ikke gå igennem her, mand! Gå væk! Hjælp mig til! Kom! Til noget hyggeligt! Ja? Martin! Hallo?
Martin! Yap, ini adalah rekan sepermiliterannya yang sudah tergeletak tidak berdaya dan itu diakibatkan oleh perempuan yang telah menularkan penyakitnya. Di dalam camp terdapat seseorang yang merupakan teman Martin, di mana pria tersebut mengatakan ketika ia kembali semuanya sudah tewas. Namun kesalahan fatalnya ia telah memegang bayi tersebut sehingga Per, har du røg på babyen? Vi skal have barnet med. Kom, Jeg passer på det. hold af barnet. Jeg kan stå. Per.